Saya pernah berbicara dengan pengamen di Singapura. Bukan bicara, pada saat itu memang kita bikin talk show dan kita sengaja ke Singapura untuk mencari tahu kehidupan jalanan di Singapura. Jadi saya chit-chat dengan pengamen tersebut dan kita masukkan rekaman video itu, kita masukkan ke hitam putih pada saat itu. Jadi ada bapak-bapak usia sekitar 50 tahun lah gitu ya, dia main gitar di lorong gitu, di lorong orchard itu, lalu saya hampiri dengan kamera. Lucunya dari tim kita datang dan bapaknya bilang, oke, tapi saya jam 4 harus pulang ya katanya. Jadi kalau mau sebelum jam 4 gitu. Ini orang amin kok ya belagu gitu pada saat itu saya pikirkan ya. Tapi akhirnya kita datang jam 3 tepat, kita datang karena kita menghargai dia. Nah, lalu saya ngobrol dengan dia. Ternyata banyak hal yang menarik. Contohnya begini. Jadi mereka itu pengamen di Singapura itu, dia punya license, punya surat ngamen. Nah, surat izin ngamen ya. Izin ngamen ini ditaruh di depan. Jadi ada kotak uang itu, dan di depannya ada izin ngamen. Gitu, ada izin ngamennya. Nah, izin ngamennya itu ada namanya, tanggal lahir dan sebagainya biasa, dan keahlian dia. Nah, oke. Ada izin ngamen. Nah, izin ngamennya dapetnya gimana? Di audisi dia bilang. Ya. Jadi si pengamen ini di audisi dulu. Jadi kalau kayak kita bikin IMB, tapi dapetnya pengamen gitu ceritanya. Bukan pengamen jadi artis, tapi nyari artis jadi pengamen. Banyak artis jadi pengamen soalnya sekarang. Oke. Nah, terus dapat izin ini harus diperbarui setiap tahun. Jadi kalau tahun depan dia tidak bisa menunjukkan kemampuannya, dia tidak dapat izin lagi untuk ngamen di sana. Nah, terus udah gitu ditetapkan juga daerah ngamennya. Jadi ada daerah ngamennya sampai. Jadi dia nggak boleh nih ngamen sembarangan di jalan, nggak boleh. Jadi ngamennya itu daerah sini. Jadi antara satu pengamen dan dua pengamen itu punya jarak. Jadi orang tuh ngasih duitnya enak gitu, Nah itu ketika saya tanya, kenapa pulang jam 4? Dia jawab, ya saya dari jam 9 nyanyi kan capek. Ya saya pulang jam 4, memang tiap hari pulang jam 4. Nah abis pulang kemana? Ya saya nyari restoran dulu makan, udah gitu ya pulang lah ketemu sama anak. Sebulan berapa dapatnya? Ya kalau dihitung uang Indonesia sekitar 10-12 juta lah. Ya, nah itu ngamen, saya nggak ngerti itu berarti ngamen yang teratur gitu kali ya, ngamen yang diatur pemerintah gitu ngamennya. Jadi nggak ada tuh kecek di jalan baret mobil, nggak ada tuh kayak begitu tuh. Nah, nggak ada permisi bang, aku tak mau. Nggak ada. Saya nggak nemuin tuh. Nggak nemuin ya. Kalaupun ada nyanyi, aku tak mau. Bentar, gitu ya, yang pertama gimana? Permisi bang. Terus, coba lagi. Permisi bang. Kamu kayak gitu ternyata suaranya. Enggak, maksudnya itu kan perumpamaan. Oh, perumpamaan. Enggak. Itu cuma ada di Indonesia tuh yang suaranya ngebas, iya, tapi tampangnya perempuan, kecek-kecek. Harus kita ekspor ke Singapura. Oh iya ya. Iya. Tapi kan suaranya nggak bagus banget. Bilang gitu. Nah, Andi ini sekarang katanya punya organisasi namanya Institut Musik Jalanan. Institut Musik Jalanan. Iya. Nah, ini kenapa dibuat ini? Iya, jadi sebenarnya latar belakangnya itu 2012 itu ada peraturannya di tempat saya di Kota Depok tentang larangan mengamen. Larangan mengamen. Saya pikir ini kurang adil ya, kurang adil dalam artian gini, orang kalau dilarang melakukan sesuatu harus ada solusinya. Gini, kalau mereka dilarang mengamen tanpa solusi yang jelas buat mereka, di mana mereka berekspresi. Sementara kan saya ini mengamen karena saya punya passion saya ini langsung dari Tuhan. Bakat saya di musik. Terus kalau saya dilarang bermain musik, terus saya mau ngapain? Kalau nggak ada solusi, kita ini lagi melahirkan bibit-bibit kriminal baru kan di jalanan. Kalau nggak ada solusinya, akhirnya saya, Fristo Gurning, Iksan Skuter, itu 3 orang kita rumuskan gimana teman-teman ini punya wadah sebagai jawaban kita kepada pemerintah, jawaban kita kepada masyarakat bahwa
musisi jalanan kalau dikasih kesempatan, dikasih wadah, mereka bisa berkarya seperti musisi profesional. Akhirnya kami bangun Institut Musik Jalanan itu di daerah Depok juga. Di situ ada ruang recordingnya. Ada ruang recording. Jadi untuk pertama, karena memang saya pernah mengamen, jadi saya tahu kantong-kantong suara yang ada di Jakarta banyak, gampang lah menyebarkan info. Kalian punya karya, yuk gabung yuk ke IMJ. Saya audisi mereka. Saya audisi, yang lolos audisi ini bikin album. Bikin album. 2014 kami rilis album pertama, judul albumnya itu Kalahkan Hari Ini. Ada 2000 keping kami cetak dan habis tidak sampai 1 tahun. Itu kami jual secara direct selling. Mereka menjual di bis, kita campaign di mana nih tempat-tempat makan yang ramai kan, di mana tempat-tempat alun-alun atau di mana gitu. Gelar aja CD, ngamen, jualan CD. Jadi mereka tuh pengamen, yang punya album itu pengamen. Iya. Jadi mereka ngamen sambil gelar CD gitu ya? Iya, akhirnya cuma cukup sekitar 8 bulan lah, 2000 CD itu habis terjual bahkan sampai ke luar negeri. Nah kalau itu boleh sama kepolisian? Katanya tidak kan ada hal yang membolehkan, tapi kami melakukan saja. Gitu. Selama kami tidak mengganggu orang lain dan kami tidak memaksa, karena kami jualan CD gitu. Yang kami jual CD karya kami ini. Kami kan tidak punya jalur untuk masuk ke tempat-tempat penjualan CD yang resmi. Ya, yang waktu itu larangannya apa? Larangan mengamen. Larangan mengamen di bis, larangan seperti itu. Oh, sekarang Anda mah jualan CD ya? Ya, saya jualan CD. Ini mah sambil nyanyi ya? Ya, sama dong, kayak musisi-musisi lain. Cuman kan kami nggak punya toko aja gitu kan, makanya kami jualannya di sini. Ini mah nggak ngamen, orang jualan CD ya? Yoi. Keren ya, keren. Nah itu ada audisinya juga? Ada audisinya. Kalau di yang paling baru nih 2016 kemarin, saya baru rilis album barunya Institut Musik Jalanan, itu album kedua. Itu isinya teman-teman dari se-Indonesia malah. Anak-anak pengamen dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Sleman. Setiap hari ada audisi? Enggak lah. Tiap hari apa aja? Enggak, jadi gini. Mau ikut kan? Kamu mau ikut kan? Mau daftar kan kamu? Ada waktu-waktunya, iya. Karena Institut Musik Jalanan ini dibangun dengan kantong sendiri ya. Maksudnya kami juga punya keterbatasan untuk mencetak album, melakukan promosi, melakukan produksi gitu ya. Tapi dengan segala keterbatasan ini kami mencoba bagaimana karya musisi jalanan ini bisa didengar oleh masyarakat Indonesia. Dan akhirnya 14 Februari kemarin kami rilis album kedua, dan tidak hanya fisik, kami juga jual secara digital di iTunes. Mau di iTunes sudah dijual? Jadi pengamen sekarang udah jualannya digital. Keren. Oke. Nah, tapi tidak bohong juga bahwa banyak oknum mungkin yang saya katakan yang nah kalau yang kecek itu termasuk pengamen tidak? Nah itu dia, sampai di mana batasan kita mengklasifikasikan orang-orang yang ada di jalan. Siapa yang benar-benar bermusik? Siapa preman berkedok pengamen? Siapa ini apa nih? Ini pengemis yang menyamar menjadi pengamen kah? Atau preman kah yang berkedok pengamen? Akhirnya stigma buruk ini ke semuanya kan, kasihan yang benar-benar bermusik. Di sini letak kegagalan kita, tidak bisa mengklasifikasikan orang-orang di jalan. Jadi ketika ada aturan itu dibuat untuk semuanya sapu rata. Dan akhirnya kan merasa nggak adil. Ini nggak adil. Saya nggak ngemis. Saya bukan preman. Saya bermusik. Ini bakat dari Tuhan. Nggak ada yang boleh larang saya gitu kan. Iya. Cuman persoalannya saya nggak punya uang aja untuk terjun ke industri musik Indonesia. Makanya mungkin benar seperti di negara Singapura itu ya. Nah itu yang lagi saya terapkan dengan pihak, saya lagi kerjasama dengan pihak pemerintah kota. Untuk apa? Saya menerbitkan itu tadi, kartu itu. Kalau saya di Depok namanya Depok Supercard, Support Performer Card. Kartu untuk mengamen. Sama. Jadi petugas ini, Pol PP, Dinas Pol PP di Depok,
Saya suruh razia aja orang di jalanan. Kita kerja sama. Dirazia orang di jalanan, kemudian mereka dibawa ke dinas sosial. Dinas sosial ini yang memisahkan mana nih pengemis, mana anak jalanan. Anak-anak jalanan ini diserahkan ke dinas pendidikan untuk dimasukkan ke sekolah-sekolah. Yang mana benar-benar bermusik, yang benar-benar bermusik dibawa ke institut musik jalanan. Sini saya bina mereka. Vokalnya, attitude-nya, dia bisa perform dengan baik karena berbeda di jalanan dan di panggung. Ketika mereka sudah saya rasa cukup untuk mendapatkan kartu itu, saya berikan kartu itu. Tapi bukan berarti kartu itu mereka manfaatkan untuk mengamen di zona-zona merah, di lampu merah atau enggak. Saya akan ajak dinas pariwisata untuk memberikan rekomendasi kepada pengamen-pengamen ini untuk main di kedai-kedai kopi, di kafe, di mall, di food court, di hotel, di tempat-tempat pariwisata. Ini solusi konkret dari kami. Jadi ada jalannya, harusnya ada jalannya ya? Ya, harus seperti itu. Oke, baik. Oke, beberapa waktu yang lalu tim dari Hitam Putih itu turun ke jalanan untuk melihat fenomena jalanan di Jakarta itu seperti apa. Kita sudah punya cuplikannya, kita lihat ini adalah investigasi dari kru Hitam Putih, silahkan. Beberapa waktu lalu, netizen dihebohkan oleh berita tentang eksploitasi anak pada joki 3-in-1. Tidak tanggung-tanggung, obat tidur dosis tinggi dijadikan alat untuk penenang bagi anak. Selamat pagi pemirsa, kehidupan jalanan di Jakarta ini dipenuhi oleh pekerjaan-pekerjaan pinggiran, mulai dari pengamen, pengemis, joki 3-in-1. Nah, yang sekarang lagi menjadi sorotan ini adalah joki 3-in-1, di mana pekerjaan-pekerjaan seperti ini sering sekali melibatkan anak-anak di dalamnya. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di kawasan Senayan, di mana kawasan ini sering dijadikan tempat untuk mangkal oleh para joki-joki 3-in-1. Dan seperti yang pemirsa sendiri sudah ketahui bahwa tanggal 5 April 2016 itu sudah diberlakukan uji coba pemberhentian 3-in-1. Nah, dan saya sendiri di sini sudah melihat bahwa tidak ada lagi joki-joki 3-in-1 yang mangkal. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan jalanan lainnya? Apakah mereka melibatkan anak-anak di dalam pekerjaannya? Selalu bawa, ini anak ibu? Selalu bawa anak ya bu ya? Suka ngikutin berita nggak sih bu? Males takut ke ini apa saudara-saudara pada melihat gitu, malu. Oh. Teman-teman anak saya kan ke sekolah. Kan soalnya waktu itu lagi rame tuh bu berita yang tentang apa tuh? Joki. Nah iya, tahu ya bu ya? Apa kasih obat tidur. Iya. Gimana bu pendapat ibu? Tahu deh. Tega aja orang tuanya gitu nyewain anaknya buat Iya. kepentingan orang tua. Iya betul ya bu ya. Tapi maksudnya setelah itu kayak ada ini nggak sih bukan kepikiran gitu? Kasihan, Pembersihan. itu dia. Nggak boleh di lampu merah, terus mau dagang di mana lagi selain di sini? Kan aku tadi juga habis keliling-keliling nih bu ngasih ini kan. Tadi iya nggak apa-apa. Tadi di depan nanyain juga tuh yang soal apa katanya makin jadi banyak sering razia ya gara-gara yang joki itu ya. Itu bawa anak ini jadi pacaran. Padahal Tidak polisi. tapi Kemarin di sini ya ditanya, katanya, ibu bawa anak sendiri apa nyewa anak katanya. Anak sendiri. Tapi yang di sini polisi orang lewat gitu. gara-gara mikrofon sama matraman itu katanya anak pada disewain pakai obat bius. Yaudah kalau gitu bu aku ini lagi muter lagi dulu ya bu ya. Makasih bu, semoga rezekinya lancar ya bu ya. Ya, makasih bu. Ya. Oke. Tapi itu anaknya tiduran tuh dari tadi ya, berisik ya. Iya, padahal berisik banget. Baik, kita akan mengundang ini adalah Kompol Purwanta, Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Apa kabar Pak Purwanta? Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Silakan. Selamat malam. Siap. Mangga calik. Kita galak-galaknya. Galak-galak. Kan Depok. Oke.
Ini kan kita lagi membahas tentang apa eksploitasi anak di 3-in-1 nih Pak ya kemarin yang kasus anak-anak yang katanya diberikan obat tidur ya dengan dosis tinggi dan sebagainya. Itu gimana kronologi kasus penangkapannya sendiri gimana? Begini Mas Didi, kira-kira bulan Januari kita menerima laporan dari masyarakat. Kok Jakarta kok kayaknya seperti ini gitu kan? Mungkin pandangan masing-masing orang beda-beda. Lanjut, laporan itu kita kita ambil surveillance ke mereka, kita tunggu selama 2 bulan kita ikutin. Apakah bisa di kepolisian Polres Jakarta Selatan itu mengambil pidananya? Karena kita lihat ya, kita ini hal ini kan banyak kepentingan. Sehingga setelah kita melakukan surveillance, maka kita melakukan pengacakan penangkapan yang dilakukan masuk ke wilayah hukumnya, langsung melakukan penangkapan ke orang-orang yang melakukan eksploitasi. Nah, setelah itu kita lanjut mengadakan penyidikan. Penyidikan tentunya tidak setiap orang yang di jalanan terus kita tangkap, polisi tidak langsung menangkap, langsung tindakan polisi, tentunya tidak. Kita mesti koordinasi dengan pejabat yang berwenang, khususnya juga kita dari Mensos, kita dari PPPA, lanjut apa tindakan kita yang akan kita laksanakan bareng-bareng. Yang pertama, apabila memang nanti ada pidananya, maka tanggung jawab Polres Metro Jakarta Selatan di wilayahnya untuk melakukan penyidikan. Lanjut, umpamanya itu hanya pelanggaran yang kecil, kita serahkan ke yang berwenang, khususnya Mensos. Demikian, Mas Didi. Oke, tapi apakah terbukti bahwa menggunakan obat tidur segala itu? Ketika dia memaksakan suatu kehendak, tentunya harus menurut, karena kalau dia tidak dilaksanakan kehendak dia akan melakukan pemukulan. Orang yang melakukan eksploitasi anak itu melakukan pemukulan, menyiksa anak itu. Bagaimana caranya agar dia itu ikut perintah kemauan yang mengeksploitasi. Nah, selanjutnya dengan cara itu dia menggunakan salah satu obat penenang agar yang pertama dia bisa dikendalikan, ya kan? Dia bisa dikendalikan. Yang kedua, dia bisa nurut. Apa kehendaknya dia nurut. Yang ketiga, dia tidak keluar dari jalur yang sudah dia areal daerah yang dia laksanakan. Apakah dia melakukan eksploitasi itu di tempatnya masing-masing, apakah itu di lingkungan Pondok Indah, di Cilandak, maupun di khususnya wilayah Polres Metro Jakarta Selatan. Demikian. Nah, kondisinya gimana bayi yang 6 bulan itu waktu itu? Yang bayi 6 bulan itu memang cukup ironis ya kita. Tetapi langsung kita menghubungi yang berwenang, khususnya dari Mensos, segera melakukan tindakan dan sekarang masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Rumah sakit. Untuk dilakukan agar dia lebih sehat lagi. Oke. Nah ini tapi kan saya agak bingung nih gimana caranya membedakan antara orang yang mengeksploitasi anak dengan memang ibu yang tinggal sendirian, ada anaknya dan harus dibawa kerja gitu. Ya, begini, kita melakukan penyidikan itu banyak sulit sekali. Karena apa? Mereka tidak terbuka dengan hal ini. Ketika kita menanyakan ini anak siapa, maka setiap orang yang di situ mengaku bahwa ini anaknya. Tetapi di kepolisian melakukan penyidikan, kita menggunakan tes DNA. Apakah itu nanti bisa, apakah ini benar orang tua dari anak itu? Atau ini dieksploitasi oleh orang lain untuk digunakan mencari uang dan dilakukan di situ mengeksploitasi anak di wilayah itu. Jadi tidak segampang langsung saya serahkan, oh ini anaknya, tentunya kita melakukan tes DNA pendekatan seperti itu. Oke, berarti ada sampai tes DNA-nya Iya, segala. demikian Mas Didi. Agak ribet juga ya berarti. Iya. Oke. Nah, selain 3-in-1, gimana yang lain yang di jalanan gimana, Pak? Kan ada banyak tuh kayak tadi pengamen, preman berkedok pengamen. Ya, tentunya ketika kita melihat di jalanan kepada seluruh masyarakat, sekarang kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Selatan sudah memberikan contoh bahwa tindakan seperti ini sudah kita lakukan. Tentunya karena kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan tidak serta-merta begitu ada pelanggaran langsung kita ambil. Mau kita apakan ini?
tentunya kita harus menghubungi seperti yang saya ceritakan yang pertama tadi, dari Mensos, dari PPPA, tanggung jawabnya kita bagi. Kalau memang ada pidananya, kita bawa ke ranah hukum. Tapi kalau memang itu masih bisa kita berikan sosialisasi, kita kembalikan ke Mensos. Berarti sesulit apa sih di jalanan itu sendiri polisi itu? Sebenarnya tidak sulit, Mas. Yang jadi persoalan itu di jalan itu mereka semua tertutup dan kita benar-benar harus optimal melakukan penyelidikan dan melakukan surveillance dan melakukan tindakan pro justisianya. Seperti itu, Mas. Oke. Tapi dengan pekerjaan polisi yang begitu banyak gitu, Pak, apakah memang ada waktu atau disediakan waktu khusus untuk ini? Kalau kita bicara waktu, tentunya masing-masing kepolisian itu sudah dibuat perencanaan ya. Ada rencana harian, rencana mingguan, ada operasi khusus, operasi rutin dan sebagaimana. Setiap ada laporan dari masyarakat, tentunya kita tindak lanjuti. Kita menggunakan koordinasi dengan pejabat-pejabat yang berwenang agar bagaimana caranya suatu tindakan itu tidak melanggar hukum dan proporsional dan profesional. Oke, baik. Baik, kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam.